Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tantangan awal kemerdekaan. Materi 1. Kondisi awal Indonesia dibahas oleh Nabila Tajuddin. 2. Kedatangan Sekutu dan Belanda dibahas oleh Nur Aina Azwani. 3. Merdeka atau mati dibahas oleh Melani Herianti Putri. Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politik dan ekonomi, kondisi Indonesia awal kemerdekaan bisa dikatakan belum stabil. Hal ini disebabkan karena Indonesia secara hukum masih dalam status quo, sehingga ada kekuatan asing yang masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia yang baru merdeka. Ada beberapa faktor penyebab belum stabilnya politik dan ekonomi di Indonesia awal kemerdekaan. Di antaranya, yang pertama, inflasi tinggi. Penyebabnya adalah beredarnya 3 jenis mata uang, yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang De Javas Cebang. Yang kedua, blokade Belanda. Tujuannya untuk mencegah ekspor maupun bantuan luar negeri untuk Indonesia, serta memberikan ultimatum kepada pemerintahan Republik Indonesia agar mengurungkan niatnya untuk menjadi negara yang merdeka. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Hal ini terjadi karena pengeluaran negara yang meningkat sementara pendapatan negara terhambat sebagai akibat dari blokade ekonomi Belanda. Berbagai hal tersebut memaksa pemerintahan Republik Indonesia untuk segera bertindak cepat. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, pertama, pinjaman nasional. Insinyur Suharman atau Menteri Keuangan menjelaskan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, mengeluarkan Orang Republik Indonesia atau ORI. Dikeluarkan untuk mengatasi inflasi tinggi akibat dari beredarnya beberapa mata uang sekaligus pada awal kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, menjalin kerjasama dengan negara tetangga, di antaranya barter beras dengan pakaian dari India. Tahukah kalian mengapa Sekutu datang ke Indonesia? Pada tahun 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat. Sekutu berhak atas wilayah pendudukan Jepang, termasuk Indonesia. 12 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Padahal, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris dan Belanda, mereka menandatangani Civil Affairs Agreement. Apa itu? Civil Affairs Agreement adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda tentang penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda atau NICA. Apa isinya? Pertama, Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kedua, setelah keadaan normal, NICA akan mengambil alih tanggung jawab itu dari Inggris yang mewakili Sekutu. Lalu, 16 September 1945, Wilfrid Peterson dan Van der Plas mereka tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan membonceng kapal Cumberland untuk mengorek informasi dan menyusun rencana pendaratan tentara Sekutu ke Indonesia. Hasilnya, Lord Louis Mountbatten membentuk AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies yang dipimpin oleh Sir Philip Christison. Apa tugasnya? Tugas AFNI ini mendarat di Jakarta tanggal 29 September 1945, dibagi menjadi 3 divisi.
C. Merdeka atau mati. 1. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Suasana di Semarang semakin panas ketika Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau berita ikut pemerintahan RI. 7 Oktober 1945 ribuan pemuda berunding dengan Jepang mengenai penyerahan senjata namun berjalan tersendat-sendat. 14 Oktober 1945 sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Buluh. Sebagian dari para tawanan berhasil melarikan diri dalam perjalanan. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terdengar kabar bahwa air ledeng di candi telah diracuni. Dr. Karyadi ingin mengecek persediaan air tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang. 19 Oktober 1945 tentara sekutu datang dan mempercepat berakhirnya pertempuran antara para pejuang Semarang dengan tentara Jepang. 2. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. 26 September 1945 sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemberontakan. Mereka memaksa orang-orang Jepang untuk menyerah. 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan RI. 5 Oktober 1945, Gedung Cokan Katai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. 3. Arik-arik Surabaya untuk Indonesia. 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Kedatangannya diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur dengan kesepakatan sebagai berikut. Namun pada perkembangannya pihak Inggris mengingkari janjinya dengan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok, menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Interlatio, dan objek-objek vital lainnya. Kira-kira pukul 20.30 ternyata mobil yang ditumpangi Malabi yang menuju gedung Interlatio meledak dan ditemukan Malabi tewas. Inggris akhirnya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6.00 tanggal 10 November 1945. Terjadilah pertempuran sengit di Surabaya, salah satu tokoh muda yaitu Sutomo Bung Tomo. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu herutnya para pejuang. Maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Pertempuran Pelagan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai adanya sekutu dibenceni oleh tentara Netherlands Indische Civil Administration NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran. 26 November 1945 pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isman gugur, sehingga Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan dengan taktik perang supit urung. Dalam pertempuran ini pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. 5. Pertempuran Medan Area. 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang dibenceni pasukan Nica yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Insiden berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Insiden ini menjalar ke berbagai kota seperti Pematang Siantarga, Blastagi. 6. Bandung Lautan Api diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillerie Königlich Winkel dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Tanggal 23 Maret 1945 pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai komandan divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1945. Dalam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan. 7. Berita proklamasi di Sulawesi.
Samratulangi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi. Samratulangi kemudian ditangkap oleh Nica dan diasingkan ke Serui, Papua. 8. Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Tanggal 3 Maret 1946, Urip Suharjo di markas besar di Yogyakarta memutuskan memperkuat Tri Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada 1 Gusti Ngurah Rai. Untuk itulah pasukan M berperan penopang pasukan Sunda Kecil di bawah pimpinan Ngurah Rai. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK, Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil. Untuk mengenang perjuangan pasukan kita didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi